Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk semuanya. Salam 3 bedal 1 aspal omku. Oke om, ini tanggal 17 Agustus omku, bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka. Oke om, masih dengan unit yang sama omku ya. Jadi sama bos belum juga disuruh bawa ke gudang. Jadi masih terparkir di depan rumah. Untuk tahun ini tidak ada bendera terpasang di mobil saya omku. Padahal biasanya setiap bulan Agustus ada bendera di unit saya dan saya bawa keliling pada saat saya ngetrap. Untuk tahun ini hanya duduk manis saja di depan rumah omku. Oke om, jadi kemarin kan saya bilang di video terakhir saya, kemungkinan ini video terakhir saya omku ya, hanya saja sehubungan dengan mobil belum juga disuruh bawa ke gudang. Dan ada dari kawan kita yang berkomentar seperti ini. Jadi di video kali ini saya akan buat lebih simpel lagi. Saya tidak bahas soal kelistrikan, tapi saya langsung bahas ke inti dari stop engine omku ya. Stop engine yang jika yang mesin mau di starter tapi tidak mau hidup, ataupun mesin mau hidup tapi tidak mau dimatikan. Oke, kita let's go omku. Saya sudah 4 bulanan ini omku nganggur tanpa ngetrap. Dari kawan-kawan pun tidak ada yang ngajak saya ngetrap. Jadi dari bulan 5 omku ya, 5. Bahkan sopir yang saya kasih unit, sopir yang saya kasih unit baru yang harusnya punya saya kasihkan dia, itu pun tidak ada ngajak-ngajak saya ngetrap omku. Aduh, jadi curhat saya. Intinya untuk omku pandai-pandai lah mencari kawan omku ya. Kita terkadang baik sama orang malah jahat sama kita. Tak selesai curhatnya omku. Oke om, saya akan hidupkan omku ya. Kali ini yang saya akan bahas adalah tentang komponen-komponen yang di mesin. Masalahnya di mana? Jadi saya tidak bahas soal kelistrikan. Untuk kelistrikan yang omku mau tahu soal kelistrikan, jalur-jalur Hinodutro, omku bisa lihat di video saya yang ini. Untuk linknya saya taruh di deskripsi. Jadi saya akan starter omku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hidup normal omku ya. Hidup normal. Saya akan matikan. Tidak mau om, tidak mau mati. Jadi ini sesuai dengan yang kawan kita komentar omku ya. Mesin mau hidup tetapi tidak mau mati. Oke, omku perhatikan. Dalam hal seperti ini omku, untuk unit Hinodutro juga Toyota Dina. Soalnya kalau unit Isuzu sama Mitsubishi itu beda omku ya, stop engine-nya memakai dinamo. Kalau untuk Toyota Dina sama Hinodutro itu memakai angin, sistem angin, vakum angin. Jadi yang perlu omku perhatikan, jika kendaraan omku mengalami hal seperti tadi, mesin mau di starter tapi tidak mau hidup, ataupun sebaliknya mesin mau hidup tapi tidak mau dimatikan. Omku perhatikan ini. Jadi pada saat kontak kita off-kan, harusnya narik seperti ini. Harusnya narik. Vakum ini jalurnya ke plato ini omku ya, plato ini untuk mematikan mesin. Jadi disambungkan dengan kawat seperti ini, besi. Jadi pada saat kontak off harusnya narik seperti ini. Pada saat kontak on harusnya lepas. Jadi mesin mau hidup tapi tidak mau dimatikan adalah ini, vakum sudah lepas, mesin mau hidup otomatis, tapi pada saat kita off kan kontak tapi vakumnya tidak narik. Jadi platonya ini tidak ketarik seperti ini. Disitulah mesin tidak mau dimatikan. Jadi untuk masalahnya itu apa? Oke, kali ini akan saya jelaskan omku ya. Masalahnya itu ada 1, 2, 3. Ada 3 omku.
ada tiga hal yang umum. Jadi Bianchero untuk unit Hino Dutro dengan Toyota Dyna soal stop engine Omku ya. Oke, sebelumnya saya mau disclaimer dulu Omku ya. Mohon maaf jikalau dalam penjelasan saya atau video-video saya sekiranya salah di mata Omku ataupun kurang tepat, saya mohon maaf Omku ya. Ini hanya berdasarkan pengalaman saya Omku ya, berdasarkan pengalaman saya. Jadi sudah saya buktikan, jadi saya tidak mengada-ngada Omku ya. Jadi jika mesin mau hidup tapi tidak mau dimatikan, berarti vakumnya ini lepas pada saat kontak off tapi tidak mau narik lagi. Jadi tadi kan saya bagi tiga hal Omku ya, saya bagi tiga hal. Yang pertama adalah Omku cek ini dengan catatan Omku ya, dengan catatan pada saat kontak on, indikator di speedometer itu hidup semua Omku ya. Indikator di speedometer hidup semua. Kalaupun indikator di speedometer mati, maka kita on kan pun, kita starter pun tidak akan ada suara. Itu bisa dibilang mati total. Itu masalahnya ada di jalur kelistrikan. Ada di fuse gauge sama fuse main. Ada di dua fuse itu Omku. Jadi yang pertama adalah soal selang Omku. Selang ini jalurnya. Ini jalur. Terus ngurut ke ini selang kecil sama ke sini. Nah, jika salah satu selang-selang ini ada yang bocor, maka pada saat kontak off, vakum tidak akan bisa narik full. Tidak akan bisa narik full. Bahkan ini Omku bisa lihat kan. Ini sangat mudah terlepas. Ini pun berpengaruh Omku. Ini pun berpengaruh. Jadi nanti lama-lama akan, kalau kita off kan kontak kan narik, nanti lama-lama akan lepas sendiri. Jadi on sendiri ini Omku. Makanya ini harus diperhatikan. Ini lubangnya terlalu lebar Omku. Oke, ini tidak saya bahas lah. Pastikan selangnya ini bagus lah Omku ya. Pastikan selangnya bagus. Selang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua ini Omku. Nah, untuk jalur selangnya, selang vakumnya atau kompresornya kan larinya ke sini Omku. Jadi dari ini, nah dari itu Omku ya, itu lari ke sini, dibagi ini, terus jalurnya ke sini. Jadi ini segitiga. Nah, segitiga lari ke belakang sini. Ini kita bilang saja selenoid lah Omku ya. Ini selenoid. Ini juga kita bilang selenoid lah Omku ya. Ini selenoid atau suit, bebas lah Omku ya. Dan ini jalur satunya lagi ke ini tabung cadangan. Jadi masalah yang pertama tadi pastikan selang-selangnya. Masalah yang kedua adalah ini tadi Omku. Nah, kenapa mesin tadi mau hidup tapi tidak mau dimatikan? Karena selang ini saya cabut, selang ini saya buka Omku. Jadi kalau kita masukkan seperti ini, saya akan coba starter. Bismillah. Hidup. Saya matikan, maka akan mati. Itu kalau selangnya nyambung. Maka dari itu pastikan komponen ini bagus. Selenoid ataupun suit, atau kalau tulisannya di sini sih valve elektrik Omku ya. Pokoknya ini kalau orang bilang sih untuk hose brake atau rem angin Omku ya. Ini. Dan kalau untuk unit Hino Dutro juga Toyota Dyna sangat rawan Omku. Jadi barang ini kan plastik Om, itu sangat rawan. Jadi sangat harus berhati-hati karena barang ini gampang patah. Jadi pastikan untuk selang-selangnya tadi bagus, tidak ada masalah. Dan pastikan di sini tidak ada, di kepalanya ini tidak ada keretakan atau patah. Itu untuk yang kedua. Dan untuk yang ketiga Omku, untuk yang ketiga masalahnya ada pada selenoid ini atau suit ini Omku. Ini. Jadi ini kan ada kabel Omku. Seperti ini, ada soket. Jika soket ini bermasalah atau kabel ini bermasalah, arusnya tidak sampai ke selenoid, maka mesin pun akan rewel. Akan rewel seperti tadi Omku. Jadi mau hidup tapi tidak mau mati ataupun sebaliknya. Jadi untuk cara ngeceknya selenoid ini masih bagus atau tidak adalah ini kita masukkan, kita pasang, kita on off kan kunci kontak. Minta bantuan kawan ya Omku. Kalau punya cewek boleh juga minta bantuan cewek Omku. Biasanya sopir-sopir banyak ceweknya Om. Kecuali saya sih tak ada Omku. Jadi kita on off kan kunci kontak, kita dengar di sini harus ada suara cetek-cetek, ada getaran di sini Omku, suara cetek-cetek.
Jika bersuara pada saat kunci kontak kita on off kan, sudah dipastikan solenoidnya masih normal. Nah, hanya saja biarpun masih normal omku, kerjanya belum tentu 100%. Nah, jadi akan saya jelaskan omku ya, kerjanya belum tentu 100%. Nah, kenapa saya bilang belum tentu 100%? Anggap saja ini tidak ada masalah kabelnya omku ya, tidak ada masalah kabelnya. Oh iya, jika kita sudah pasang seperti ini, pada saat kita on off kan kunci kontak tidak ada suara, omku bisa cek di switch, pius, main ataupun gauge. Kalau tidak salah sih gauge omku, hanya saja kan tadi saya bilang intinya pastikan dulu indikator speedometer hidup. Jadi kita tidak bahas ke soal pius, gauge atau main omku ya. Kita anggap saja ini bagus, ini bersuara, tapi saya bilang kerjanya belum tentu 100%. Oke, saya akan hidupkan omku. Jadi saya akan starter lagi omku. Bismillah. Mesin hidup omku ya. Mesin hidup. Nah, kita ke sana om. Oh iya, saya akan off kan dulu omku. Kontak mati omku ya. Kontak mati tapi mesin tetap hidup. Jadi ini untuk masalah yang di solenoid omku ya. Kan tadi selang-selangnya, selang-selang bagus, harus pastikan bagus. Switch atau solenoid bawah pastikan bagus, tidak ada retak ataupun pecah. Nah, ini untuk solenoid yang di mesin. Untuk kabelnya kan sudah saya anggap bagus omku ya. Omku on off kan kontak pun bersuara setek-setek, tapi mesin tetap tidak mau mati. Padahal kontak off. Jadi cara ngeceknya seperti ini omku. Ini kita cabut. Ini hati-hati omku ya, soalnya kipas mutar. Ini selang kecil, yang ke solenoid kita cabut. Ini cara kerjanya ngisap juga omku. Omku bisa lihat. Ngisap. Ini ngisap. Jadi kontak sudah off tapi tidak mau mati. Padahal di sini ada suara setek-setek. Ini kita cabut om, ini kita cabut, ini kita cabut. Lalu kita masukkan omku. Kita masukkan di sini. Seperti ini, kontak tadi sudah off omku ya. Maka mesin akan mati karena ini sistem kerjanya narik. Jadi vakum ini ketarik. Terus bagaimana kalau, jadi untuk yang pertama pastikan selang-selangnya bagus, selang bagus. Yang kedua adalah solenoid, solenoid atau switch exhaust brake. Kita anggap saja switch exhaust brake omku ya. Susah benar mau ngomongnya omku. Yang di bawah pastikan tidak ada pecah karena itu rawan omku. Kalau untuk Hino Dutra ataupun Toyota Dina rawan, pastikan tidak ada pecah atau retak, jadi angin tidak bocor. Dan yang ketiga adalah solenoid bekerja dengan normal. Solenoid bekerja dengan normal. Itu sudah akan bisa kita pastikan, maka mesin akan oke. Jadi pada saat kontak off, maka vakum akan narik. Nah, terus ini untuk masalah yang kedua, bagaimana kalau mesin mau di starter tetapi tidak mau hidup. Nah, saya akan contohkan omku seperti ini. Jadi saya akan contohkan mesin mau di starter tapi tidak mau hidup. Bismillah. Mati. 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 Atau bahkan terkadang kita kekik, tapi tetap tidak mau hidup. Kalau masalahnya seperti itu omku, walaupun omku mengganti aki dengan aki yang baru ataupun dibantu ditarik dengan kendaraan lain, saya pastikan tidak akan hidup. Tidak akan hidup. Makanya saya bilang tadi, lihat dulu vakumnya, kondisinya seperti apa. Nah, ini pun sudah bermasalah, yang seperti saya tadi bilang ini sudah longgar omku. Jadi lihat dulu vakumnya. Pada saat kondisi seperti itu omku, umumnya vakum akan tetap narik. Vakum akan tetap narik seperti ini. Jadi vakum tidak mau balik pada saat kunci kontak kita on kan, vakum tidak mau balik seperti ini. Makanya mau di starter tapi tidak mau hidup. Nah, terus caranya bagaimana omku? Caranya adalah dengan kita lepas ini omku. Ini kita lepas.
maka sudah bisa dipastikan vakum akan kendor, akan lepas ini omku. Ataupun bisa juga omku lepas dari sini. Hanya saja lebih simpel, buka saja selang yang ini. Nah, seperti itu omku ya. Nah, terus yang masalahnya kenapa mesin mau di starter tapi tidak mau hidup, bisa juga dari sini omku. Dari ini. Ini umum omku ya. Kalau untuk unit Hino Dutro umum omku. Seperti ini kabelnya. Di ujungnya. Makanya pastikan juga kabelnya tidak putus omku ya. Nah, jika kita on off-kan kunci kontak, di sini ada suara cetek-cetek, berarti arusnya masih nyambung. Nah, tapi akan saya buktikan lah omku ya, akan saya buktikan jika misalkan memang kabel ini terputus omku ya. Misalkan memang kabel ini terputus, saya akan hidupkan dulu. Mesin sudah dalam keadaan hidup omku ya. Nah, jadi ini kalau misalkan omku ya, kalau misalkan kabel ini terputus seperti ini om, saya akan cabut, maka dipastikan mesin akan mati. Jadi untuk mesinnya mau di starter omku, mau di starter tapi tidak akan mau hidup jika ada salah satu dari kabel ini yang terputus. Makanya saya tadi bilang pastikan solenoidnya bersuara cetek-cetek. Jadi kalau ini bermasalah omku, ini bermasalah, biasanya vakum tarik ulurnya itu tidak maksimal, hanya sebagian omku. Nah, jadi tidak full seperti ini. Biasanya akan mengambang seperti ini. Nah, itulah yang mengakibatkan mesin mau di starter tapi tidak mau hidup. Jadi semoga omku bisa lebih memahami omku ya. Mari sama-sama kita belajar omku. Sama-sama kita belajar. Intinya kita sebagai sopir omku harus tahu, harus paham. Nah, kalau kita tidak tahu apa-apa, aduh, bisa sakit di jalan omku. Jadi kita harus selalu belajar. Kita sama-sama belajar. Jadi seperti itu omku ya. Untuk unit Hino Dutro atau Toyota Dina. Oke, normal lagi. Karena tadi memang sengaja omku saya rosakkan untuk buat tutorial. Jadi caranya seperti itu. Catatan yang pertama adalah pastikan indikator di speedo aktif atau hidup semua. Nah, untuk mesin yang mau di starter tapi tidak mau dimatikan, itu tadi intinya adalah di vakum sana omku ya. Intinya di vakum. Pastikan pada saat kunci off, vakum itu narik mundur ke belakang, besinya ini narik ke belakang pada saat kunci kontak off. Kalau on pastikan lepas seperti ini. Oke, semoga bermanfaat untuk omku semua. Jika dirasa lelah, letih, mengantuk, segera cari rest area untuk beristirahat. Terima kasih omku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.